intinya berhubungan yang berlebihan dan sampai akhirnya hamil. Iya. Terkuak fakta bahwa Yesi sempat hamil anak Rian Dono. Dikatakan sebenarnya Yesi sudah nahan untuk membongkar kejadian ini, tetapi Yesi kesal karena Rian terus membongkar rahasia Yesi terus. Gimana rasanya kemarin, nak? Habis baca-baca komen, nak? Sakit? Nangis? Kosong? Katanya mama sampai nggak keluar rumah. Iya. Masih cerita tentang Neng Yesi. Jadi ada yang komen, coba nonton podcast Uya Kuya, pasti gregetan mbak. Jadi bukan podcastnya Uya Kuya aja yang aku nonton akhirnya ya, podcastnya Denny Sumargo juga aku nonton sama tentang si Neng Yesi ini. Dan subhanallah Neng, supaya mudah-mudahan insya Allah kamu ngelihat video aku ya, dan jadikan ini sebagai sesuatu yang masukan yang positif gitu buat kamu ya. Kamu jangan buka aib kayak gitu Neng. Karena kenapa? Aib itu justru harus ditutup. Rasulullah pun ngomong seperti itu. Dan agak mirisnya aku ya ini juga supaya ibunya Neng Yesi juga lihat gitu, Bu. Kenapa ibu biarkan gitu anak ibu membuka aib seperti itu? Seperti yang Yesi pernah ngomong ya, bahwa dia tinggal di desa. Gimana ya rasanya? Bukannya malah jadi bertambah gitu ya beban moral gitu. Semua orang sekarang tahu apa yang sudah pernah terjadi antara kamu sama Rian. Dan yang buat aku lebih miris lagi ya, sebenarnya Rian ini sangat bertanggung jawab loh sama kamu, sangat cinta sama kamu gitu, sampai dia mau ibaratnya menikahi kamu gitu. Di luar dari rasa tanggung jawab ya, dia memang betul-betul mencintai dan menyayangi kamu loh Yesi, ya kan? Sampai ibunya pun mau memberikan rumah untuk sebagai hadiah buat kalian berdua gitu loh. Rumah yang hasil jeripayah orang tua loh, bukan jeripayahnya Rian. Dan Yesi, kenapa saya bilang kamu itu cukup beruntung? Karena banyak loh perempuan-perempuan ya yang udah diginiin gitulah sama pacarnya atau siapa gitu, terus boro-boro dinikahin, boro-boro ditanggung jawabin. Cowoknya bisa pergi begitu aja tanpa kabar, tanpa berita gitu. Kamu tuh sangat beruntung ya sih sebenarnya ketemu sama si Rian yang benar-benar cinta dan sayang loh sama kamu. Gak usah banyak syarat Neng, alhamdulillah kamu udah mau dipertanggungjawabkan, sudah dicintai seperti itu. Kecuali kalau calon suamimu itu ya kayak sekaya Atta Halilintar. Tapi setahu aku juga sertifikat rumah bukan bagian dari maharnya Aurel kok. Ini ada sedikit masukan untuk ibunya Neng Yesi ya Teh, kita sesama ibu-ibu, aku yakin juga kita punya umur yang sama gitu ya. Jadi menurut aku di saat kita memutuskan untuk punya anak, berarti kita bertanggung jawab terhadap anak itu di dunia, tentang dunia dan akhiratnya gitu ya. Di dunia kita susuin, kita berikan pendidikan terbaik, pakaian terbaik, terus kasih sayang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Dan untuk agamanya, untuk akhiratnya, bila kita kurang paham tentang agama ya kita bawa dia ke pengajian untuk mendapatkan pendidikan agama terbaik. Dalam kehidupan perkawinan, suami wajib menafkahi istri, tapi istri tidak wajib menafkahi suami. Makanya dibilang dalam harta suami ada harta istri, tapi dalam harta istri tidak ada harta suami. Jadi tinggal nanti ibu tinggal Teteh ngomong sama Yesi gitu, Yesi kalau bisa kamu setelah menikah nanti tetap bekerja ya, kalau boleh sama suamimu, mintalah sama suamimu dengan baik, dengan sopan, supaya kamu tetap bekerja, supaya kamu bisa membiayai ibu, mungkin gimana gitu, setengah dari gaji kamu bisa dikasih ke ibu atau dan lain-lain. Tinggal begitu sih Bu sebenarnya, tinggal menjalin kerjasama yang baik, tinggal menjalin omongan yang baik antara ibu dengan mantu, dengan Yesi gitu, biar semuanya jadi bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya seperti yang ibu inginkan gitu loh. Ikhlas Bu terhadap anak. Oke. Ngomentari ya, maaf izin untuk komentari dengan kasusnya Mbak ini yang dengan laki-laki yang batal menikah. Di tadi ini sih aku salut karo Mbak E ngono yo, kok batal menikah masih bisa tegar. Katanya ada calon suaminya itu menikah dengan perempuan lain. Ternyata setelah dibuka kasusnya dia yang membatalkan karena katakanlah di WA-nya itu catatannya saya menangkapnya adalah perempuannya ini menodong atau mengancam kepada si pihak laki-laki untuk menyertakan sertifikat rumah sebagai mahar dalam pernikahannya. Di sini aku membacanya malah begini ya, kalau itu rumah di sertifikat rumah disebutkan dalam buku nikahnya, maka ketika suatu hari nanti terjadi masalah dalam keluarganya, maaf bukan dandang elek atau bukan mendoakan jelek, berarti ketika mereka ada masalah dan bercerai, maka rumah itu menjadi hak milik perempuannya karena sudah dicantumkan dalam buku nikah. Pasti begitu kan maksudnya tujuannya. Terus yang kedua,
aku membacanya dia kayaknya nggak niat arek nikah. Makanya benar ketika laki-laki itu memutuskan untuk tidak jadi melangsungkan pernikahannya, karena sepertinya mempersulit ya, keluarga perempuannya itu mempersulit untuk acara akad nikah. Padahal dalam agama juga sudah disebutkan tidak boleh mempersulit ketika seorang perempuan mau dinikahin. Terus prinsipnya perempuan ini juga katanya sebagai imbal balik kepada orang tua perempuan yang sudah membesarkan dari kecil hingga kuliah, sekolah gitu ya. Pada prinsipnya seorang orang tua itu membesarkan anaknya, khususnya perempuan, itu adalah sebuah tanggung jawab dan tidak mengharapkan imbalan. Ya, aku juga punya anak perempuan yang kemarin baru menikah. Dia juga kuliah, dia juga menjadi seorang guru anakku. Tapi aku tidak pernah menuntut kepada calon mantuku sesuatu hal atau mempersulit ketika laki-laki mau menikahi anakku. Nek dadi wong tua, nek cara wong Jawa niki yo mung ndongake weruh anak iso rumah tangga adem ayem tentrem wae wis seneng. Gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi ketika perempuan itu membatalkan pernikahannya, bagus Rian Dono mengambil keputusan untuk mundur. Salam waras dari Purworejo, jaga kewarasanmu agar tidak marakin guyu. Enggak ini. Jadi gimana? Udah ikhlas ya? Ikhlaskan saja. Ya, bagus lah. Tak mau kehilangan